Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Alhamdulillah, sudah terdengar. Alhamdulillah, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Sedang di tol perjalanan Cengkareng dan barusan sempat pas adzan subuh plat area jamaahnya penuh sekali ya, meluber keluar mengejar sholat subuh di masjid dan berlapis-lapis. Jadi sesudah itu bergelombang. Ini menarik sekali untuk ditafakuri karena sebuah nikmat yang sangat besar adalah ketika seseorang kan untuk memakmurkan masjid di dalam salat berjamaah. Utamanya kaum lelaki, walaupun sangat tidak dilarang bagi kaum wanita untuk memakmurkan masjid selama tidak menjadi fitnah. Di setiap negara beragam keadaannya, dan di Indonesia ini insya Allah tidak jadi fitnah ke masjid. Nah, barang siapa yang ingin merasakan nikmatnya hijrah, kedekatan dengan Allah, maka sebetulnya gerbangnya adalah masjid. Itu adalah Baitullah, rumah Allah. Sulit seseorang memiliki keakraban dengan Allah kalau hatinya jauh dari masjid, jarang ke masjid. Ini sulit karena Rasulullah SAW manusia terdekat dengan Allah, yang paling tahu amalan yang bisa mendekatkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah jauh dari masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yasha illallah wa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Disebutin nama itu kan tiada selain itu, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqama shalah, menegakkan salat, mendirikan salat, membayar zakat, dan tidak takut selain hanya kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang nah, saudara-saudara sekalian, maaf. Jadi jangan merasa berilmu agama tinggi kalau masih susah ke masjid. Karena bukti orang berilmu, paham agama itu pasti ke masjid. Jangan merasa beriman kuat kalau masih jarang ke masjid, karena bukti keimanan itu diantaranya mencintai Baitullah, rumah Allah. Jangan merasa sudah berjuang untuk agama kalau ke masjid saja susah. Dan jangan di rumah terus kalau ke masjid saja belum. Masjid, mari kita ukur
masjid itu ada sebuah puisi atau prosa yang perjalanan terjauh itu ke masjid, katanya begitu, atau sindiran ini. Kalau pergi ke luar negeri kuat, tapi pergi ke masjid yang tidak berapa jauh dari rumahnya tidak kuat. Lari pagi, jogging, bisa jauh kuat. Ada yang 5 km, ada yang 10 km, ya ke masjid 30 meter, 20 meter juga tidak kuat. Ada yang disebutkan manusia lelaki paling malang adalah lelaki yang salat di masjidnya itu pada waktu dia disalatkan. Satu repot. Mungkin malah yang jarang ke masjid meninggalnya juga tidak dibawa ke masjid nanti, naudzubillah. Ayo evaluasi nih, karena ke masjid itu luar biasa. Satu langkah kalau berwudu dulu dari rumah, satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah mengangkat derajat. Jadi makin jauh dari masjid, makin melimpah pahalanya, makin terangkat derajatnya, dan makin berguguran dosa-dosanya. Jangan ragu, jangan sungkan. Di Indonesia masjid dekat, di luar negeri Masya Allah susah ya, jauh. Tapi ada di Jepang ini, pernah ceramah di Jepang. Dan ada seorang mu'alaf Jepang yang menyediakan mobilnya, isinya cuma 6 orang kalau tidak salah, full dengan supir. Tiap subuh dan isya sengaja menjemput yang mau ke masjid, diantar, dan sesudah sholat dipulangkan kembali. Cuma-cuma, gratis. Dan beliau lakukan ini istiqomah bertahun-tahun dalam musim apapun, termasuk musim salju. Masya Allah. Beliau setir sendiri, beliau jemput yang mau ke masjid. Tapi kalau di Indonesia ini banyak masjid kiri, kanan, depan, belakang. Masih terjangkau oleh motor, sepeda. Ada itu saya lihat bapak-bapak tiap pagi pakai otopet. Di pose ya, satu kaki naik otopetnya, satu memacu. Masya Allah. Ayo kawan-kawan sekalian, evaluasi kedekatan dengan masjid. Nah, satu itu tentang sholat jamaah. Yang kedua, di dalam masjidnya nih, ada yang pas datang tuh langsung duduk. Jangan langsung duduk, usahakan tahiyatul masjid 2 rakaat. Ketika Rasulullah SAW sedang ada orang makhluk, dianjurkan oleh Rasulullah untuk sholat sunnah dulu. Walaupun beliau sedang berkhutbah, maka itu merupakan satu kebaikan yang dianjurkan Rasulullah. Ayo masuk masjid, jangan langsung duduk. Hormati masjid, rumah Allah, dengan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Lalu kalau duduk, carilah saf yang paling terdepan untuk lelaki. Kalau wanita memang di belakang yang lebih utama.
Para lelaki jangan enak aja duduk dekat pintu. Tadi ada tuh seorang yang duduknya di dekat pintu, padahal jemaah mau keluar. Mau masuk susah, mau keluar susah. Beliau sedang wirid. Semoga diterima wiridnya dan diampuni tempat duduk yang salah itu. Sehingga menghalangi orang. Dan tidak ada juga yang mengingatkan. Ya, untung ada seseorang yang membantu, Pak, silakan pindah ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Ini jalan masuk, Bapak akan terinjak. Barulah bergerak. Ada dua hal. Satu yang bersangkutannya duduk seenaknya. Yang kedua, tidak ada yang mengingatkan. Tidak berani. Harusnya diingatkan juga. Berwudu di rumah, berangkat ke masjid, cari saf yang paling utama, kemudian ambil sholat sunnah 2 rakaat sebelumnya tahiyatul masjid, lalu isilah menunggu azan itu dengan banyak berzikir sampai mulailah di-off-kan, dunia baik-baik saja. Ada yang ke masjid itu HP-nya nyala aja, seakan-akan orang yang sangat penting. Padahal di off, maksudnya begini, telepon itu sudahlah diberhentikan dulu. Kalau tidak di off, di mode pesawat tuh. Masuk masjid mode pesawat. Kecuali presiden atau siapalah yang sangat genting menentukan segalanya. Tapi kalau rakyat kayak kita yang tidak penting-penting amat, mana adalah di mode pesawat, jadi tidak bunyi, tidak ada yang telepon, tidak ada SMS, karena jadi zolim. Kalau di masjid suara telepon kita mengganggu orang yang sedang sholat, sedang ngaji, bikin jengkel orang, apalagi nada deringnya nada yang bisa bikin kekacauan, kekhusuan. Jadi kacau, dosa dipikul. Sebelum masuk masjid pastikan itu mode pesawat lah, kayak mau naik pesawat terbang. Itu Ronaldo, Messi, dan semua pemain sepak bola tuh tidak ada yang bawa handphone ketika sedang sepak bola dan baik-baik saja ya. Kalau ke lapangan sepak bola saja mereka tidak sibuk dengan handphone, mengapa kita di masjid sangat sibuk? Tapi saya buka handphone buat ngaji. Oh silahkan. Ini urusannya bukan masalah ngaji ini, tapi kadang WA, telepon, SMS yang sebetulnya nggak penting-penting, nggak urgent lah. Nggak wajib saat itu juga. Kita aja kalau nge-WA atau SMS orang telat balas, kita baik-baik saja, tidak menjadi genting. Sesudah sholat dan jaga ketertiban, jangan lupa keluar dari masjid itu bersedekah atau sebelumnya bersedekah. Karena masjid kan perlu perawatan secara syariat, listrik, kebersihan, air, perbaikan. Jangan sampai kita dapat pahala, dapat ampunan, tapi nggak ngemodal apa-apa. Ingat, setiap kali tempat itu kan ada kosnya, ada biaya perawatan, biaya operasional. Nah, kita jangan jadi beban bagi orang lain. Jangan menjadi orang yang dibiayai orang lain di dalam beribadah kita. Minimal kita membiayai diri kita sendiri. Jadi kalau ke masjid bakal uang, sedekah di awal maupun sesudahnya, itu dibiasakan. Lihat ke WC umum aja, kita untuk kepentingan kita juga, kita
bayar, apalagi ke rumah Allah yang menjadi tanggung jawab kita sama-sama. Dan jangan lupa juga, jangan mengotori masjid, bahkan membersihkan. Selesai sholat, apa yang bisa dilakukan, lakukan. Sedekahnya dengan merapikan, ada sampah pungut, ada yang kurang rapi, rapikan. Masya Allah. Begitulah, keluar dari masjid, jangan sampai merepotkan, membahayakan. Tolong yang mau ke masjid, parkir motor yang rapi, parkir kendaraan yang rapi, nyimpan sendalnya juga yang rapi. Jangan sampai parkir mempersulit orang, sendalnya berantakan, pulangnya jadi repot. Wah, ayo, tertib. Ya Alhamdulillah di pesantren Darut Tauhid dan juga pesantren-pesantren lainnya, tapi sendal itu ada yang merapikan. Dan di para saulin itu juga rapi itu sendalnya. Kalau mau masuk biaranya tuh rapi sekali sendal jepitnya tuh, seragam sama. Nah, kita ini mulai dari yang sendal-sendal rapi, bersih, begitulah. Sehingga ke masjid itu benar-benar menggunakan toilet juga. Harus tanggung jawab, jangan sampai kita hanya bisa ngotorin atau nambah beban safety tank, tapi kurang tanggung jawab di dalam membersihkan, sehingga orang yang akan memakmurkan atau mengisi toilet selanjutnya harus merasa nyaman, jangan sampai jadi sebel karena sesudah kita. Tolong hemat air. Tadi lihat ada orang yang wudhu tuh kerannya dibuka pol, waduh, dan dia sendiri kerepotan karena airnya jadi kemana-mana. Walaupun tidak ada yang lihat, hemat, karena kalau sudah mubazir itu sudah sangat tidak baik, berlebihan tidak baik. Hemat, dan kalau antri dipercepat, jangan ingin menyempurnakan sendiri, akibatnya jadi kesulitan. Para yang lain jadi susah dapat wudhu. Sempurnakan tapi lebih cepat supaya orang lain antriannya tidak terlalu panjang. Ini penting ya, hal-hal yang sepertinya sepele tapi menunjukkan kualitas seseorang di dalam ibadah. Nah, satu hal lagi, jangan lupa mengajak yang lain untuk ke masjid. Jangan hanya menikmati sendiri. Kalau kita sudah nikmat ke masjid aja, buat kesepakatan, berikan tahu. Untuk berbagi kebahagiaan dengan memakmurkan masjid. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Mudah-mudahan sekelumit tentang masjid inilah yang membuat kita lebih dekat dengan pertolongan Allah, lebih dekat dengan ampunan Allah, lebih dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan dengan mencintai masjid, nanti pada waktunya diundang oleh Allah ke Baitullah ya. Dan bagi yang sudah diundang ke Baitullah haji dan umroh, kemudian jadi jarang ke masjid, nah ini ciri-ciri nih. Ciri-ciri mungkin ibadahnya kurang bagus, kurang diterima. Karena memang yang diundang oleh Allah ke tanah suci seharusnya kembali ke tanah air itu menjadi orang yang tidak pernah lepas dari masjid, dari rumah Allah. Selamat berjuang memakmurkan masjid. Sekali sholat 27 kali lipat ya dibanding sendiri. Sholat isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Dan sholat subuh berjamaah pahalanya seakan sepanjang malam
dianggap sholat terus menerus, sehingga kalau meninggal di malam hari mudah-mudahan seperti yang meninggal dalam keadaan sholat, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon doa ini ya, semoga perjalanan ini jadi amal soleh, dilindungi Allah, membawa berkah dan kembali ke tanah air, membawa hikmah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.